Hari ini kita ambil dokumentasinya ya, Pak Ketua. Ya, betul. Sebabnya kemarin itu lagi banyak errornya, kita nggak bisa ngambil dokumentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukuranillah Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, teman-teman guru PAI seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan workshop pembuatan soal khat bersama DPI Akpai Sumatera Barat yang kami hormati. Kemudian yang kami hormati yaitu Bapak Ketua DPI Akpai Sumatera Barat yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita beserta seluruh Bapak Ibu teman-teman. Suara Asri di mute, tolong di unmute kan dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, di daerah saya, di daerah Singgalang, suasananya kalau sudah sore hari ini karena di tepi gunung, itu agak meredup dan sinyalnya pun ikut meredup. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Masalahnya hari ini kita adalah finalisasi kegiatan kita atau kata lainnya kita akan melakukan penutupan kegiatan workshop pembuatan soal khat. Nah, walaupun kegiatan ini sudah kita finishing tugas dan akan segera kita tutup pada hari ini, namun untuk pengumpulan tugasnya masih tetap berlanjut Bapak Ibu ya. Karena memang sertifikat itu kita berikan sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kita di awal. Siapa yang mengirimkan tugas maka dialah yang berhak untuk menerima sertifikat tersebut. Nah itu yang akan kita pertegas sehari ini. Kemudian kita finishing tugasnya. Tugas Bapak Ibu yang sudah masuk ke akun DPI Akpai Sumatera Barat ini. Nanti kalau sudah hadir teknisinya langsung ya Pak Ketua, Pak Haryanto dan Pak Rizky Renaldo itu akan jelas lagi nanti bagaimana sebenarnya tentang sertifikat kita. Nah, untuk kegiatan kita pada hari ini mungkin kita tidak akan berlama-lama. Agar tidak berlama-lamanya, mari kita sama-sama membuka kegiatan kita dalam rangka penutupan dan tugas pada hari ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kegiatan yang kita buka dengan bacaan Al-Quran diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kegiatan ini dilimpahi rahmat dan karunia dari Allah sehingga kita menjadi guru-guru yang benar-benar profesional, mampu berdaya saing baik tingkat nasional maupun internasional nantinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kegiatan kita pada hari ini akan kami serahkan penuh kepada Bapak Rimelvi sebagai Ketua DPI Akpai Sumatera Barat. Kepada Bapak Rimelvi kami persilakan. Kemarin tuh Pak Ketua. Baik, terima kasih. Izin saya mute dulu semuanya supaya tidak mengganggu dan berisik penjelasan kita nanti. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Yang sangat kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jajaran pengurus AKPAI yang hadir pada kesempatan ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu dari jajaran kepanitiaan, tim IT dan Infocom yang hadir pada sore hari ini. Istimewa tentu Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta workshop nasional pembuatan soal PAI HOTS berbasis AKM atau AKM PAI yang alhamdulillah sore ini sudah hadir 154 orang kita di ruang virtual ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya beserta keluarga, dan tentu kita semua tetap bersemangat, tetap sehat, dan kegiatan kita pada sore hari ini tidak terlalu lama karena sifatnya adalah finalisasi dan finishing. Pertama sekali mohon izin Bapak Ibu, saya kalau slow respon ada WA yang masuk ke Japri saya, karena memang banyak WA yang masuk, ada yang tidak terbalas, mungkin itu kelemahan dan keterbatasan saya untuk membalas WA Bapak Ibu sekalian. Namun pada intinya informasi-informasi itu sepanjang kita baca dengan baik petunjuk-petunjuk di grup, insya Allah nanti Bapak Ibu bisa memahaminya dengan baik. Baik, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang Allah berikan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa terus bersemangat membangun kompetensi, potensi, kapasitas dan kualifikasi kita. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan semangat yang tinggi. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, izin saya tidak bisa menyapa Bapak Ibu satu persatu di ruang virtual ini. Yang jelas kita walau kanal jasadu mutabaidan walakinnal qalb mutaqariban. Kira-kira itulah intinya. Walaupun kita berjauhan, tetapi kita tetap satu hati, gitu ya. Hati kita tetap berdampingan. Nah, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, pertama ingin saya sampaikan bahwa pola kegiatan kita begitulah adanya. Pertama, kita sangat serius, sangat fokus, dan sangat sungguh-sungguh. Maka oleh karena itu, sebagaimana telah kami sampaikan di grup, pertama, penting memang menertibkan seluruh administrasi workshop. Apa itu administrasi workshop? 1, undangan workshopnya ada. 2, jadwal kegiatan atau rundown workshopnya ada. 3, flyernya ada atau posternya ada. 4, materinya ada. 5, daftar hadirnya ada. 6, dokumentasinya ada. 7, sertifikatnya ada. 4, pengembangan dirinya ada. 8, 9, produknya ada, gitu ya. Sehingganya seluruh administrasi workshop itu lengkap. Bikin satu folder, satukan materi itu, kelengkapan administrasi itu di satu folder. Baik itu folder komputer Bapak Ibu ataupun folder di Android Bapak Ibu sekalian. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, termasuk link YouTube-nya ya, link YouTube juga sudah ada. Nanti kami kirimkan ke Bapak Ibu sekalian. Berikutnya Bapak Ibu yang sangat kami hormati, kegiatan kita tersebut ketika kita melaksanakan satu kegiatan workshop atau kegiatan apapun lah namanya itu, maka menjadi penting pertama, di samping administrasi tadi, pertama kita memang harus melek informasi. Melek informasi. Informasi yang diposting di grup itu, apalagi informasi itu dari panitia, maka tentu kita harus baca dulu. Dibaca satu kali, kalau nggak ngerti baca satu kali lagi, nggak ngerti baca satu kali lagi. Dibaca dan dipahami. Kemudian yang ketiga dilaksanakan.
Dan ini menjadi penting meningkatkan literasi digital, literasi informasi yang diberikan kepada kita dari kegiatan apa saja. Nggak cuma di kegiatan workshop kita saja, informasi dari sekolah, informasi dari tempat tugas, informasi dari kegiatan lainnya. Ketika kita melek informasi, fa insya Allah nanti apapun itu tidak akan ada kendala dan masalah. Kenapa bermasalah data kita? Kenapa bermasalah sertifikat kita? Kenapa ada masalah ini, masalah itu? Karena kita kurang literasi. Jadi nanti Bapak Ibu, ayo kita perkuat literasi kita. Yang kedua, melek IT dan teknologi, melek IT. Jadi ketika kita bermain di virtual ataupun kegiatan lainnya, sekarang itu sudah kita berada di zaman digital, era digital. Ya, zaman milenial di era digital gitu. Semuanya serba link. Semuanya serba link. Daftar hadirnya, registrasi pesertanya pakai link. Daftar hadirnya pakai link. Zoom-nya pakai link. YouTube-nya pakai link gitu ya. Menyetorkan tugasnya pakai link. Nengok tugasnya juga pakai link. Link-link tersebut sesuatu yang familiar saat ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita klik link, kita akan digiring ke apa namanya itu, ruangan yang sesuai dengan petunjuk link. Link tersebut tidak cuma asal klik, tapi baca dulu petunjuknya. Ini link apa? Ini link registrasi peserta workshop, gitu kan? Ini link pendataan peserta pretest yang lulus, beda dia itu. Ini link menyetorkan tugas, ini link melihat tugas, ini link ini. Jadi masing-masing link itu dia punya judul. Jadi sehingganya kita tahu, oh saya ingin masuk rumah, judulnya ini. Jadi kita sudah tahu judul linknya apa, judul rumahnya apa, dan kita masuk. Dan kita sudah berada di dalam rumah. Jadi dibaca judul linknya. Jadi harus familiar kita dengan link. Link itu dia terkoneksi dengan akun kita, email atau Gmail kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu itu tidak bisa berkilah gitu ya. Saya sudah kirim Pak, saya sudah isi Pak. Bapak Ibu, teknologi itu sangat eksakta. Teknologi itu sangat jujur. Kalau udah mengirim, dia akan terrecord nanti. Kalau udah ngirim, dia akan terekam langsung, bisa dipantau. Jadi dia bisa dipantau langsung oleh panitia, oleh admin. Jadi kadang-kadang saya ketawa aja gitu ya. Pak, saya udah kirim, saya udah ngisi Pak. Ngeyel lagi kan. Oh, kenapa kok sertifikat saya nggak keluar Kak? Padahal saya udah bla 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 gitu ya. Terus saya tanya, yang Ibu isi link yang mana? Gitu kan? Terus saya tanya, Ibu ngisi yang mana? Kapan diisi? Kalau udah diisi pasti dong ada datanya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, coba kita ke depan lebih kuatkan lagi literasi kita dan pastikan kita sukses ngisi link itu dan terkirim gitu ya. Kirim. Kadang kita udah isi, tapi nggak diklik kirim, ya nggak terkirim-kirim juga gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini penting memperkuat, memfamiliarkan kepada kita semua bahwa dunia di era digital ini kita sudah mainnya begitu. Anak-anak kita sudah terampil di situ. Kita juga harus lebih terampil lagi. Nanti Bapak Ibu bikin UHA juga pakai link gitu, link Google Form segala macam. Walaupun belum merata se-Indonesia, ada daerah-daerah yang pelosok yang memang jaringan internet belum 100%, tetapi secara mayoritas dunia pendidikan sekarang dihadapkan dengan dunia pendidikan abad 21 yang dituntut terampil berteknologi gitu ya. Kemudian yang ketiga yang penting kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita terbiasa begini, terbiasa mengulur-ngulur waktu dan menunda-nunda pekerjaan. Ini adalah kebiasaan buruk kita yang harus kita robah. Contoh,
kita itu sudah memberikan tugas dari awal 3 butir kisi-kisi, 3 butir kartu soal, dan 3 butir soal. Tolong dikirimkan formatnya ini gitu ya. Formatnya ini dan tolong di apa namanya itu dikirimkan. Tapi masih juga ada yang bertanya, ini gimana Pak? Gimana cara bikin tugasnya Pak? Padahal kan formatnya udah dikirim gitu. Nah, kemudian sampai tadi kecuali beberapa orang yang minta izin karena dia ada kegiatan terima SK P3K-nya, ada beberapa orang yang karena sakit gitu. Oke lah, secara manusiawi dan secara moral tentu kita beri maklum gitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, seperti bahasa saya, carilah 1000 alasan untuk bisa gitu. Jangan kita cari 1 alasan pun untuk tidak bisa. Toh tugasnya nggak susah. Tinggal mindahin, kita punya konsep, masukkan ke sana, kemudian kita edit dan kita save dan kita kirimkan filenya. Boleh berbentuk PDF, boleh berbentuk Word gitu ya. Kantong tugasnya sudah ada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini kita bisa lihat, izin Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat berapa apa namanya itu berapa orang yang mengirimkan itu. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Sebentar saya kirimkan dulu ininya. Saya lihatkan dulu ke kita siapa saja yang sudah mengirimkan tugas. Nanti kita lihat sendiri. Bentar. Mana dia? Ah, ini dia. Sip. Izin saya share screen biar kita lihat semuanya. Nah, ini dia. Ini kan layar itu kita nih, layar grup workshop kita. Ini grup workshop kita Bapak Ibu sekalian. Bentar. Kalau kita klik link ini, link melihat, udah bisa dilihat Bapak Ibu? Udah bisa dilihat Asri? Sudah, Pak Ketua. Bisa, Kak? Bisa, Pak. Bisa. Si loading dia ini. Ya, bisa, Pak. Bisa ya. Nah, Bisa. jadi ini bisa dilihat Bapak Ibu ya. sekalian, siapa yang mengirim, siapa yang tidak. Nah, jadi setelah kita akumulasi, nah ini dia, ini kita pilah-pilah nanti. Kita pilah-pilah mana yang sudah, mana yang belum. Nah, untuk sementara itu sudah dipilah oleh teman-teman panitia. Sebentar, ini lagi jalan, lagi loading gitu ya. Mungkin ada yang sedang ngirim juga. Nah, ini dia jumlah peserta kita itu di sini ada berapa nih yang yang di sini ada 434, sorry. 434 bukan 424 ya, 434. Nah, ini dia. Jadi ini sudah. Nah, kalau kita klik umpamanya ini, bentar. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Dia minta akses. Nanti harus ada aksesnya. Kalau gini berarti dia minta akses, enggak bisa. Nanti per tingkatan ini kita satukan, SD saja, SMP saja, SMA saja. Maka kita belum bisa mengirimkan bank soal tersebut kepada Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena belum semua tugas terkumpul. Nanti kita satukan dulu SD aja, SMP aja, SMA aja. Nanti kita satukan, kita kirim ke Bapak Ibu. Kemudian nanti akan ada peserta terbaik. Siapa peserta terbaik di antara teman-teman? Dan itu peserta terbaik itu kita berikan apresiasi. Apresiasi berbentuk ada sertifikat peserta terbaik, kemudian ada videonya nanti. Dan tentu ini setelah terkumpul dulu, panitia bekerja dulu menseleksi dan melihat kerjanya Bapak Ibu. Nanti seperti video yang kami sampaikan, ada peserta terbaik workshop itu. Nah, seperti itu kita buat nanti sebagai apresiasi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapakah yang sudah mengirimkan tugas itu? Sebentar, saya ingin tengok dulu filenya sebentar. Nah, ini peserta yang telah mengirimkan tugas ini dia. Untuk sementara ya, untuk sementara peserta yang mungkin setelah data ini sebelum jam 3 tadi. Sebentar Bapak Ibu, saya buka dulu filenya.
Dan file ini akan kami kirimkan di grup. Bapak Ibu bisa nanti mendownload sertifikatnya masing-masing. Sebentar. Ini kok. Bentar, saya coba klik dulu. Bentar ya, dibuka dulu. Ya, sedang loading dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini file yang kami ini file yang kami perlihatkan itu adalah teman-teman yang sudah mengirimkan tugasnya. Nah, mengirimkan tugasnya sebentar Bapak Ibu, ini dia. Sebentar saya ini dulu. Ada kendala sedikit. Bentar, sabar. Bentar. Ya, kalau teknologi ini kadang-kadang kita harus, kenapa kok nggak bisa? Ketika kita tidak bisa, kita cari 1000 cara. Kita cari 1000 cara untuk bisa, gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa sepanjang kita harus memiliki curiosity dan rasa penasaran yang tinggi bagaimana membisakan yang tidak bisa itu. Bentar. Saya mau membuka PDF-nya tapi belum kebuka juga ini. Ah, ini baru kebuka dia. Jadi kadang-kadang gini, kita baru 1 kali mencoba, kenapa kok nggak bisa dibuka ini Pak? Kan gitu ya. Baru 1 kali kita coba, kenapa ini kok nggak bisa dibuka Pak? Jadi padahal kita masih itu baru 1 kali mencoba. Saya aja mencoba berulang kali ini. Harus sabar dulu. Kenapa? Karena ya teknologi itu kan kadang jaringannya yang sedang tidak stabil. Kalau kita berteknologi memakai jaringan internet, kan kadang-kadang tidak serta-merta jaringan itu stabil. Cuman bukan berarti kita berhenti stop gitu. Tapi kita harus tunggu sebentar, kita coba lagi. Gitu. Kita harus log out dulu, kemudian baru login lagi sampai dia bisa. Ini sepertinya sedang ini baru keluar dia. Nah, ini daftar peserta yang telah menyelesaikan tugas. Saya share screen ya, supaya kita semua bisa lihat. Bagi yang mungkin setelah jam sekian sudah mengisi, sudah menyetor, mungkin nanti menyusul sertifikatnya. Ini per 2:30 tadi kalau saya tidak salah. Ada berapa orang yang sudah mengirimkan tugas? Di sini bisa dilihat 246. Ada 246. Nah, ada 246. Contoh, saya klik ini. Cara mendownloadnya saya tunjukkan supaya tidak dijapri pula kita nanti kan. Nomor 246, nama Zulfiardi, SMP Negeri 7 Padang. Ini link sertifikatnya. Tengok judul kolomnya. Judul kolomnya link sertifikat. Itu judul kolomnya. Coba kita buka sertifikat Pak Zuni. Bismillahirrahmanirrahim. Coba 2 kali. 2 kali ternyata harus, baru dia bergerak. Nah, ini sertifikat Zulfiardi. Sedang proses loading dia. Kita tunggu sebentar. Jangan dikomplain dulu. Kenapa tidak terbuka, Pak? Kenapa tidak terlihat, Pak? Tunggu dulu, sabar dulu. Nah, dia sedang berproses. Nah, udah kebuka dia. Kita tadi langsung klik linknya. Waduh, dia lagi muter-muter. Ini dia sertifikatnya. Udah keluar. Ini sertifikat Zulfiardi. Nah, ini sertifikat Zulfiardi. Nah, ini jumlah JPL-nya ada di sini. Kalau kita mau download, klik ini, ada sebelah sini nih. Ini yang panahnya ke bawah ini. Klik download. Terdownload lah dia kan. Terdownload lah dia. Ini sertifikat Zulfiardi. Yang
mintain sertifikat ini Master IT berprestasi tingkat nasional ini Pak Haryanto. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dia sertifikat. Izin Bapak Ibu sekalian sebentar. Nah, ini file yang tadi saya perlihatkan ke Bapak Ibu itu, ini akan saya kirimkan ke grup. Ini akan saya kirimkan ke grup dan silakan di-download masing-masing nanti. Lengkap administrasinya. Bagi yang belum, peserta kita kan ada 432 tuh. Ada 434. 434. Peserta kita kan ada 434. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedangkan yang baru menyelesaikan 246. Berarti ada sekitar berapa lagi tuh? Ada 100-an lagi ya. Berapa tuh? Coba dikurangi. Saya matematik ini agak lemah. Mana kalkulator? 434 dikurang 246 sama dengan 188 lagi. 188 orang lagi yang belum menyetorkan tugasnya. 434 dikali 3 1.302. Kalau seluruhnya menyetorkan tugas, ada 1.302 butir soal, ada 1.302 kartu soal, ada 1.302 kisi-kisi. Itu akan kami serahkan kepada Bapak Ibu sebagai akumulasi tugas workshop kita. Keren nggak tuh Bapak Ibu? Iya Pak. Keren nggak tuh? Nah, nanti Keren. SD, ada tingkat SMP. Mantap Pak MLT, mantap. Kalau kita seorang yang bikin, kita sendiri yang bikin, kira-kira siap nggak 1.000 butir soal tuh? Tidak sanggup, Pak. Nah, Kadang Pak. saya mau tanya. Nah, ya, saya mau tanya, kegiatan kita ini cerdas nggak? Cerdas. Oleh karena itu, yang belum menyerahkan tugas, segeralah serahkan tugas. Ada tugas, ada sertifikat. Enggak ada tugas, tidak kita serahkan. Siapa tuh? Kasihan tuh orangnya kasihan tuh. Pak. Ada tuh 100 berapa tadi itu yang Keren, belum. Pak. Nah, ada berapa tadi? 100 sekian orang. 188. 188. Coba 434 kali 3 butir soal. Kalikanlah 1.302. Kalau kita bikin mungkin mati tagak awaknya. Kita bikin itu tuh. Oleh karena itu mohon bersabar. Nanti kita akan rekap itu, kita rekap per tingkatan SD. Kalau TK gabung aja lah ke SD ya. SMP khusus pula, kemudian SMA. SMK kita gabungan nanti. SMP ya nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, semuanya dapat, semua peserta itu kita berikan semuanya, semua tingkatan SD, SMP, SMA. Oke, kita serahkan kepada Bapak Ibu. Dan itu nanti tolong dirapikan lagi, dicek lagi. Kita akan mengeditnya dulu, merapikannya dulu. Nanti ketika nyampe di tangan Bapak Ibu, tolong dirapikan, disesuaikan lagi nanti. Tolong di print dan dijilid rapi-rapi nanti. Iya, Pak. Begitu juga Bapak Ibu, administrasi workshop kita itu tolong dirapikan. Tolong dijilid rapi-rapi Bapak Ibu. Administrasi workshop kita itu tolong dijilid rapi-rapi. Mulai dari flyernya, undangan workshopnya, dokumentasinya, segala macamnya. Sehingga nanti baru dia dinilai baik, bernilai dia oleh tim penilai angka kredit. Bapak Ibu yang akan PPG, ingat banyak kemarin minta sertifikat ke saya, tolong dong Pak untuk PPG-nya, untuk ngisi apa namanya itu saya lupa. Bapak Ibu, sertifikat itu halal untuk orang yang berkegiatan saya bilang. Kemudian untuk orang yang mengikuti kegiatan, kemudian dia ada tugas segala macam. Apalagi 40 JPL, apalagi 32 JPL. Itu
kita bertanggang-tanggang, kita berlelah-lelah ikut kegiatan depan Zoom, depan laptop, depan komputer gitu kan. Tiba-tiba ada teman yang minta sertifikat. Aduh, enak banget, enak betul gitu kan. Kan nggak fair juga jadinya, ya kan? Jadi Iya, Pak. Bapak Ibu sekalian, Betul. kita harus fair juga. Kalau pola-pola lama itu yang kita pakai, kapan cerdasnya kita? Kapan majunya guru PAI dan pendidikan agama kita ini? Jadi cara-cara lama itu kita coba kurang-kurangilah gitu ya, walaupun tidak seluruh 100%-nya kita kebiasaan buruk itu kita tinggalkan, tapi kita mencoba mengurangi. Seiring bertambahnya umur, bertambah pula inovasi kita hendaknya. Seiring berkurangnya jatah usia, berkurang-kurang pula yang salah-salah itu hendaknya. Kan begitu? Ya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu mungkin nanti kami akan kirimkan sementara kloter pertama akan kami kirimkan yang 246 itu ke grup. Saya yakin nanti setelah saya kirimkan file itu, kembali saya diteror habis-habisan sampai pagi. Kenapa nama saya tidak ada? Kenapa saya tidak itu? Nah, berarti gitu lagi. Saya berjanji hari ini di hadapan 205 orang peserta, saya tidak akan balas chat WA-nya. Setuju gitu, setuju. Nah, begini, karena penjelasan kita cukup jelas gitu ya. Yang sudah mengirim, nanti ketika saya kirimkan file itu, nanti baca petunjuknya. Ini sertifikat bagi peserta yang sudah memenuhi mengirim tugas-tugasnya. Bagi kawan-kawan peserta yang belum mengirimkan tugas, segera kirimkan tugas agar disiapkan sertifikatnya. Itu penjelasannya nanti. Kalau udah ada penjelasan, jangan bertanya lagi. Pak, saya mana Pak? Nama saya kok enggak ada Pak? Berarti Bapak Ibu belum mengirimkan tugas. Nah, Pak, saya sudah mengirimkan Pak. Tapi kenapa kok enggak ada nama? Oh, mungkin ada di file berikutnya. Nah, gitu ya. Asik juga ngomong sama Bapak Ibu ini. Jadi nanti Kalau ada kloter 1, ada kloter 2. Ada file 1, ada file 2. File 1 itu yang duluan ngirimin tugas. File 2 itu yang susulan gitu. Ya. Jadi ini peserta workshop harus cerdas. Karena setelah ini kita akan ada workshop lagi dan itu saya nggak mau guru-guru PAI ini itu kita harus cerdas, nggak mau kita di selengian sama orang. Kapan lagi Pak? Ini kalau kita di dalam ini, kita dalam rumah ini, serumah ini, nggak masalah. Main belak-belakan aja kita di dalam rumah kita ini nggak masalah. Tapi kalau udah keluar kita, udah dengan guru mapel lain, kita nggak mau kita. Saya, walaupun gimananya guru PAI itu, kalau di hadapan guru-guru lain, tetap saya itu kan guru, kita bela. Jangan macam-macam Ibu, Bapak, guru PAI sekarang nggak sama dengan guru PAI dulu. Nah gitu bahasa saya ke teman-teman guru non-PAI. Kenapa? Guru PAI sekarang udah keren-keren, Pak. Nah, ini kegiatan kami. Nah, kalau di dalam ini biarlah hantam kromo kita kan dalam rangka dalam rangka meningkatkan kualitas kita. Itu bahasa itu. Bapak Ibu, pisau itu sebelum jadi pisau, parang itu sebelum jadi parang, tahu enggak prosesnya seperti apa? Itu dari besi per itu. Dari besi per dibakar dulu. Setelah dibakar, ditokok sejadi-jadinya dulu, dimasukkan ke air, dibakar lagi. Kemudian dipotong, dibentuk, berulang kali dibakar, ditokok. Akhirnya barulah bisa menjadi sebilah pisau yang tajam, yang bermanfaat. Betul enggak? Betul. Untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat itu memang harus ditempa dulu Bapak Ibu. Ditokok dulu, dibakar dulu, celupin ke air dulu, dibakar lagi, ditokok, dibentuk lagi, sampailah dia benar-benar bermanfaat. Nah, itulah proses yang dilalui oleh sebatang besi untuk jadi sebilah pisau yang bermanfaat.
Kita guru tidak ubahnya seperti itu. Kita guru juga ditempa, dibentuk, sampailah menjadi guru-guru yang bermanfaat untuk siswa kita. Siswa kita juga begitu. Siswa kita bimbing, kita bentuk dia, sampailah dia menjadi siswa kita yang berprestasi, berdaya guna, berdaya saing, berguna ilmunya untuk masa depannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kegiatan finalisasi dan kegiatan finalisasi dan kegiatan penutupan kita pada kesempatan ini ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan. Pertama, kawan-kawan teruslah mengikuti kegiatan, baik itu banyak kegiatan-kegiatan yang gratis kita nanti juga banyak. Ada webinar-webinar gratis itu banyak. Jadi pantau terus infonya. Yang kedua, ada workshop-workshop, ikutilah. Baik berinfak maupun tidak berinfak, berkontribusi berapalah, duit 30.000, duit 50.000, tapi manfaatnya luar biasa. Enggak masalah. Saya termasuk orang yang terus belajar. Saya juga workshop di tempat lain, Bapak Ibu, mengikuti kegiatan. Kenapa? Karena memang kita harus mengupgrade dan mengupdate ilmu pengetahuan kita setiap saat. Saya sebagaimana kata John Locke atau siapa ya, tokoh pendidikan Amerika itu. Jika Anda mengajar sama dengan cara Anda belajar dulu, maka Anda telah merampas masa depan anak-anak Anda. Nah, ini arti kata ajarilah anak-anak kita sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kondisi hari ini. Oleh karena itu, secara konten kita menguasai, secara metodologi kita juga menguasai, pendekatan, strategi, dan kulturnya kita juga harus menguasai. Jadi ikuti kegiatan-kegiatan itu. Yang kedua, perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang sudah lulus pretest, bersabarlah menunggu info. Karena Bapak Ibu teman-teman sudah masuk dalam daftar antrian, daftar tunggu peserta PPG, cuman tentu bersabarlah menunggu kuota PPG-nya. Jangan nanti, kapan Pak PPG-nya? Saya kan udah lulus pretest. Sabar. Yang udah lulus tahun 2018, 2019 dulu pun masih nunggu sampai sekarang. Kita baru lulus. Sabar ya. Sabar. Kemudian bagi teman-teman yang sedang PPG dan teman-teman yang retaker, ayo kita persiapkan diri untuk UP bulan Juli nanti. Teman-teman yang sedang PPG, yang retaker, persiapkan diri untuk ujian pengetahuan di bulan Juli nanti. Teman-teman yang retaker, kita tetap bersabar menunggu skema dan jadwal fixnya dari pusat. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman yang sedang PPG Angkatan 2, fokus PPG-nya. PPG itu kuliah Bapak Ibu. Ini banyak nih yang hadir yang belum PPG nih. Nanti Bapak Ibu akan rasakan sendiri bagaimana nikmatnya PPG daring itu. Berat Pak, enggak berat-berat amat. Cuman kadang-kadang kaki kita sampai ke atas juga kadang-kadang karena tugasnya banyak gitu kan. Jadi arti kata gini, nikmati aja. Nikmati aja proses dan alurnya. Tugas masuk, hadir terus, kemudian bikin video pembelajaran, bikin jurnal, bikin PTK. Tapi kuncinya UKIN dan UP. 55% yang lulus di batch 1 tahun 2021. Nah, akhirnya dilatih sampailah 89% tingkat kelulusan PPG di tahun 2021 itu. Biasanya tetap sama. Kalau ujian tanpa latihan, wah, kacau beliau kita. Kawan-kawan yang lalu lulus pretest kan merasakan, untung ikut latihan, untung tryout. Akhirnya tingkat kelulusan itu sangatlah tinggi. Iya, betul. Kemarin pretest itu sangat merasakan sekali. Kemudian, oke, tetap semangat teman-teman yang sedang PPG. Kemudian teman-teman yang akan petunjuk Permenpan RB untuk P3K udah turun. Begitu juga formasi P3K itu untuk kabupaten, kota, dan provinsi juga udah turun. Persiapkan diri bagi yang akan ikut PPG. Kita tetap mengawal bagaimana formasi guru PAI di daerah. Tetap dikawal Bapak Ibu sekalian. Tugas kita sekarang untuk masalah kebijakan itu urusan orang pusat nanti. Cuman kita mengusulkan melalui advokasi organisasi kita.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kerja ini kan ada 3. Kerja awak, kerja orang, kerja Tuhan. Kerja awak sekarang memantaskan diri untuk lulus, belajar dan memastikan diri bisa lulus. Kerja orang tuh, pejabat tuh menyiapkan skemanya. Kerja Tuhan bagaimana memudahkan segala urusan kita dan meluluskan kita nanti kapasitas kita. Jadi oleh karena itu Pak Ibu sekalian, fokus sajalah untuk persiapan kita. Teman-teman yang sudah lulus P3K, udah 5 SK, alhamdulillah syukur, bersodakoh lah. Nah, gaji pertama tuh kasih sodakoh, kasih orang tua nanti. Nah, yang belum lulus, yang sudah lulus passing grade, tapi belum diangkat, sabarlah. Ada surat dari kementerian itu, yang sudah passing grade itu nanti, kalau ada formasi di sekolahnya, langsung ditempatkan di sekolahnya. Kalau umpamanya nggak ada formasi di sekolahnya, nanti tentu kebijakan Kemendikbud akan menempatkannya ke sekolah pilihan Kemendikbud. Nah itu. Bagi yang belum lulus sama sekali bersabar. Bagi yang belum lulus itu bersamakan skemanya dengan teman-teman yang akan ikut bertarung di tahun 2022 ini. Tugas kita adalah jangan pernah menyerah, jangan patah semangat, jangan pernah pesimis. Karena akan indah pada waktunya. Tengoklah wajah teman-teman yang menerima SK pakai NIP gitu ya. Pakai NIP, melapor ke saya pakai NIP. Bercahaya wajahnya Pak. Alhamdulillah Pak, ada juga yang sudah terima gaji, alhamdulillah. Alhamdulillah berkah guru PAI harus bisa. Maka di video saya tadi itu, guru PAI harus lulus pretest. Guru PAI harus lulus PPG. Guru PAI harus disertifikasi. Guru PAI harus lulus P3K. Amin. Itu biarkanlah nanti kita di organisasi dan di menyuarakan. Betul itu keluhan. Di tempat saya nggak ada formasi, Pak. Di tempat saya gimana, Pak? Bapak Ibu sekalian, itulah AKPAI itu hadir. Dulu di tahun 2020 pemerintah mengumumkan nggak ada formasi untuk guru PAI. Akhirnya kita berteriak seteriak-teriaknya. Kenapa guru PAI nggak ada formasinya? Akhirnya keluarlah formasi 27.000 dirilis oleh Pusdakun, Kementerian Agama dan disampaikan ke Kementerian Pendidikan. Akhirnya dari tidak ada menjadi ada, itu merupakan salah satu ikhtiar nyata bahwa kita bergerak dari tidak ada jadi ada. Bahkan udah terima SK pula kawan-kawan sekarang, ya kan? Jadi oleh karena itu tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Hari ini A mungkin nanti B, hari ini B mungkin nanti C, hari ini C mungkin nanti D. Akan ada P3K kemarin aja itu berubah-ubah skemanya dan aturannya. Oleh karena itu kita tetap optimis sembari kita juga berikhtiar. Dan Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kami terus mengajak kita bersama terus memantaskan diri kita untuk lulus dan untuk bisa menggapai hak-hak kita sebagai guru dan guru pendidikan agama Islam tentunya. Baiklah teman-teman sekalian, sesi ini tidak ada pertanyaan ya. Dan juga saya mohon maaf kalau ada nanti chat WA-nya tidak sempat saya balas karena memang saya punya keterbatasan untuk membalasnya satu persatu. Ada yang terbalas, ada yang tidak. Nah, bagi teman-teman kita, saya titip pesan nih, bagi teman-teman kita yang belum ikut pretest, ajaklah gabung ke kita. Bagi teman-teman yang lulus, belum lulus, ajaklah gabung ke kita. Bagi teman-teman yang ingin ingin tes seleksi P3K, aja gabung. Polanya sama seperti kemarin. Siap untuk ditempa gitu ya, siap untuk dipaksa, tetapi akan berbuah manis nantinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang baru lulus pretest, kapan itu PPG, sabarlah. Nanti teman-teman kalau mau pembekalan UP PPG, kalau nanti udah dipanggil. Kalau saya khawatir banyak teman-teman yang minta, Pak ikut pembekalan PPG dong Pak. Saran saya begini, masuk PPG dulu.
PPG dulu, nanti baru kita kasih pembekalan. Khawatirnya nanti kelamaan. Nanti Bapak Ibu yang lulus PPG-nya tahun 2023. Kelamaan nanti. Lupa lagi gitu ya. Nah, itu mungkin sudah berbuah juga saya ini Pak Asri. Mohon izin dan mohon maaf saking semangatnya masih di kantor ini, masih di ruangan saya. Saya itu bertugas di SMA 1 Padang, Bapak Ibu sekalian, sebagai guru PAI dan juga sebagai wakil kepala juga sebagai wakil kepala. Itu saja dari saya sementara waktu. Makasih. Saya kembalikan ke moderator yang gagah yang baru siap potong rambut ini. Yang belum potong rambut ini. Oke, makasih teman-teman sekalian. Senang sekali wajah Bapak Ibu ini, serasa dekat banget kita Bapak Ibu. Karena kita ini, saya gini, kita itu satu keluarga gitu yang saya coba ini. Kita itu satu keluarga, satu korop gitu ya. Jadi apapun di dalam ini ya adalah demi meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kualifikasi kita. Saya mohon maaf banget nih kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari penyampaian saya, ceplos dan gimananya saya. Mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah al-jam'atur rahmah wal fathah. Penting kita tetap harus bersatu dan kuat untuk memantapkan diri. Sangat menyenangkan kok Pak. Mana Bu Yam punya makasih banyak Pak Faisal, salam sehat. Ya kapan lagi kita makan bakar jagung. Ingat Pak Manigar, ingat bakar jagung nih. Oke, tetap semangat Pak. Oke, sip. Ini banyak senior kita nih Bapak Ibu yang peserta pretest. Ini senior kita banyak di sini, orang-orang tua kita banyak di sini. Kita tetap salam hormat untuk teman-teman kita, bapak-bapak senior kita. Karena saya dari SMP sekarang seperti Pak Maki, Pak Nizar. Kalau udah SPS gelarnya di depan itu udah senior itu. Tapi kalau SPD gelarnya di belakang masih junior gitu itu. Ya Pak ya. Oke, itu aja mungkin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karim Elvi. Pak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak. Halo. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Ketua Bapak Alim Elvi, Mas Agil MPDMM ya, yang sudah menyampaikan motivasi dan closing statement-nya kepada kita dalam acara pembuatan soal hot berbasis AKM ini pada hari ini Bapak Ibu. Nah, sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, ada beberapa hal kesimpulan yang penting kita pahami berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan workshop soal hot berbasis AKM kita yang sudah kita laksanakan beberapa hari belakangan, dan hari ini adalah hari terakhir, hari penutupannya, namun untuk tugas belum kita tutup. Nah, kesimpulannya apa? Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang sudah mengirimkan tugas sampai hari ini, tadi terakhir closingnya jam 2:30, maka sertifikatnya akan kami bagikan pada hari ini melalui link yang sudah dipraktekkan oleh Bapak Ketua DPW AKPAI Sumatera Barat tadi, bagaimana cara melihatnya dan bagaimana sertifikat tersebut. Nah, mudah-mudahan nanti tidak ada pertanyaan lagi yang serupa, Pak, kok linknya nggak ketemu, Pak, kok nggak kelihatan gitu ya. Dari dalam baju tuh Pak. Ya, tapi nggak masalah. Ya, kami sebisa mungkin dari admin dan panitia akan jawab. Namun ketika pesannya sudah kayak hujan lebat datangnya, nah itu kami jawabnya juga berurutan saja Bapak Ibu ya. Dan kalau satu dijawab, pertanyaannya 10 ke bawahnya juga muncul gitu ya. Nah, itu yang ajaibnya nanti ya. Makanya nggak gitu. Maka mohon maaf saja kami dari jajaran kepanitiaan jika pesan WA Bapak Ibu tidak terbalas, bukan kami sombong ya. Tapi karena banyaknya pesan masuk, maka kayak gitu. Ongeh kete. Sombong indah ongehnya.
Oke, Bapak Ibu, saya mohon maaf juga hari ini sedang pakai baju santai karena besok kita akan libur ya, tanggal merah, maka santai-santai aja Bapak Ibu. Tapi bukan malam minggu ya, Pak? Bukan malam minggu ya, tapi pasar malam nanti ada di daerah kita mungkin. Oke, itu kesimpulan pertama Bapak Ibu ya, walaupun sambil bergurau, tapi kesimpulannya tetap dipakai. Siapa yang sudah mengirimkan tugas dengan baik Bapak Ibu, jangan tugas kosong ya. Kalau tugas kosong tetap kami tidak terima. Makanya sertifikat Bapak Ibu, Pak, saya sudah mengirim tugas, tapi kami cek tugasnya masih apa yang dikirimkan panitia itu dikirimnya kembali. Nah, itu nggak akan kirim kami... sertifikat kosong. Ya, tidak sertifikatnya. Kalau sertifikat kosong masih bisa diedit, Bu. Tidak kami kirim sertifikatnya, gitu ya, sampai tugasnya disempurnakan. Nah, yang keduanya, bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan tugas per hari ini, ya per hari ini akan selesaikan tugasnya secepat mungkin agar sertifikatnya juga Bapak Ibu terima dengan baik. Insya Allah panitia akan bekerja by sistem hanya berbasis link, dan link itu insya Allah tidak akan bohong Bapak Ibu, ya. Akan bohong. Ada yang jabri yang ngotot kali, Pak, saya sudah kirim. Nah, insya Allah kami bisa cek, nanti kami berbicara pakai data saja Bapak Ibu. Ya, itu kesimpulannya. Kalau untuk berhubungan dengan pelatihan pelatihan kita pada closing hari ini, nah, silahkan kerjakan tugas sebaik mungkin. Insya Allah Bapak Ibu akan terima sertifikatnya. Ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang membutuhkan materinya, randomnya nanti juga akan dikirimkan oleh panitia, di mana mendownload kembali administrasi tersebut. Nanti akan kami kirimkan linknya karena sudah disatukan oleh panitia dalam satu tempat, dalam satu wadah. Kalau istilah awaknya sudah ditaruh dalam satu kamar ya, tinggal ngambil saja. Sudah tinggal ngambil saja Bapak Ibu. Insya Allah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, insya Allah kita dari DPW Akpai Sumatera Barat akan tetap kegiatan workshop ya pada berikutnya, mungkin seminggu lagi atau beberapa hari lagi. Nah, silakan Bapak Ibu, bagi yang mau ikut silahkan ikut. Kemudian kami pastikan juga Bapak Ibu, di DPW Akpai itu ada beberapa tryout ya Pak Ketua. Yang pertama tryout pretest, kemudian tryout UP, kemudian tryout P3K, ya, UPPPG dan P3K. Itu ada tryout kita. Yang pretest alhamdulillah sudah selesai satu tahap. Tahap kedua sudah kita persiapkan, sudah kita mulai dari hari ini. Bagi siapa yang ingin bergabung silahkan bergabung, nanti linknya akan kami bagikan juga. Dan untuk tryout pretest ini kita sudah basis juga ya Pak Ketua, berbasis link saja ya. Makanya Bapak Ibu nggak beri kami, Pak saya sudah transfer ini. Kalau seandainya sudah Bapak isi dan sudah di bukti transfernya sudah dimasukkan ke link tersebut, maka otomatis akan dibaca oleh sistem. Bapak Ibu tinggal konfirmasi saja kepada adminnya. Itu insya Allah sudah selesai. Begitu juga dengan tryout UPPPG. Nah, bagi teman-teman saya, karena saya juga ikut pretest kemarin Bapak Ibu, yang sudah lulus itu kita tunggu saja dulu kapan kita PPG. Setelah ada waktu masuk PPG baru kita ikut tryout di DPW Akpai Sumatera Barat ini, agar ilmu yang kita dapatkan itu tidak terlalu lama ya. Kadang-kadang kita punya short memory juga, tidak long memory, makanya nanti takutnya hilang pula setelah pembekalan begitu lama dirasakan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagi teman-teman kita yang akan ikut P3K pada tahun ini ya, karena tadi kita baca di Menpan RB-nya sudah keluar suratnya seperti yang disampaikan Ketua, sudah juga dikirimkan oleh Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, dan formasinya juga sudah ada. Jika Bapak Ibu dan teman-teman ingin ikut tryout P3K, insya Allah DPW Akpai Sumatera Barat juga telah menyediakan tempatnya. Mudah-mudahan kita semua lulus. Amin ya rabbal alamin. Amin. Gitu ya. Bapak Ibu, mungkin kegiatan kita pada hari ini itu saja yang bisa kita sampaikan dari jajaran kepanitiaan. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas kerjasama dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Nah, jika itu kami ulangi kembali, karena memang banyak pesan-pesan WA itu tidak terbalas ya Pak Ketua ya. Apalagi yang di chat Telegram juga sama juga banyaknya antara WA dengan Telegram itu Bapak Ibu.
ya. Kadang-kadang di grup itu sudah bertanya kepada kami tidak bisa jawab karena sudah berlapis-lapis pesannya, seperti hujan lebat Bapak Ibu, tambah badai pula gitu ya. Nah, makanya biasanya kami ansur-ansur saja menjawabnya. Mungkin kami sudah nggak bisa terbayang ketawanya ke mana sama Pak Ketua kita ini kalau membayangkan chat masuk itu, apalagi setelah pretest kemarin dan sertifikat dibagikan ya. Kami sudah biasa Bapak Ibu dengan hal demikian ya, menerima pesan kayak hujan lebat itu, apalagi Pak Ketua sudah beberapa tahun ini dihujani HP-nya dengan pesan-pesan di WA dan grup Telegram. Ya, oke Bapak Ibu. Halo Pak, dulu Pak. Ya. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, ada satu lagi yang terlupakan bagi saya ya. Bagi yang baru gabung mungkin di grup tryout tryout P3K dan UPPPG itu memang Pak, tadi ada saya baca chatnya, Pak, saya belum dapat tugas. Bapak memang tapi masih tergabung ke tryout UPPPG ya Pak Ketua ya. Intinya sabar aja dulu. Intinya sabar saja dulu. Kalau untuk itu, kalau yang baru bergabung, maka untuk workshop berikutnya. Saya ingatkan juga bagi lulus pretest jangan pernah berhenti mengikuti workshop. Kalau ada workshop ikuti, karena pas UKIN nanti itu sangat diperlukan Bapak Ibu. Jangan sampai kita cari-cari sertifikat, ganti-ganti nama sertifikat, apalagi kita grup PAI, malu pula kita Bapak Ibu. Malu sama diri, sama malu sama orang lain. Yang penting itu malu sama Tuhan itu ya. Udah gak ikut dapat sertifikat pula gitu. Itu kompetensi kompetisi apanya, religiusnya itu kurang ya, hakinya itu kurang itu, SQ-nya apalagi gitu ya. Kita minta sertifikat gitu. Makanya kalau ada workshop Bapak Ibu jangan baik gratis maupun bayar ikutilah gitu ya, karena itu sangat. Kapan lagi ada Pak, kapan? Nah itu kalau kapan lagi kita bicarakan dulu Pak Ketua. Insya Allah dalam waktu dekat. Insya Allah dalam waktu dekat ya. Karena banyak permintaan. Ada yang minta workshop pembuatan link-link dan segala macamnya di Geoform gitu ya. Ada juga yang minta workshop, Pak, kita buat workshop bagaimana membuat video pembelajaran. Oke, Insya Allah kita buat itu nanti. penting itu, Tunggu Pak. saja eksekusinya Video dari DPRK Sumatera Barat. Ya. Tapi untuk kedepannya Bapak Ibu kami ingatkan benar-benar harus literasinya itu diperkuat dan aturannya itu by sistemnya itu memang harus diteliti, dipahami baik-baik gitu ya. Jangan kejadian-kejadian hari ini dan sebelum ini terulang lagi ya. Mudah-mudahan Pak Ketua kalau kita buat workshop satu kali lagi kita pesan itu nggak kayak hujan lebat gitu ya. Hujan gerimis saja lagi gitu. Kalau udah kayak hujan lebat itu pun Hujan lebat, petir, guru. ya petir, guru semuanya lengkap gitu. Mudah-mudahan workshop kedua ini nanti hujan rintik-rintik saja lagi pesan masuk gitu ya. Kalau Banjir bandang. tidak paham gitu ya. Yang benar tidak paham lagi kita bertanya ya Pak Ketua ya. Jadi apa yang kita lakukan itu melatih teman-teman sebenarnya. Bagi yang PPG memudahkan mereka nanti proses PPG. Bagi yang sudah sekolahnya kurikulum mereka belajar, mereka akan mudah nanti. Bagi teman-teman yang akan ketinggalan, kenapa udah terbiasa gitu ya dengan kegiatan-kegiatan yang virtual gitu. Jadi oleh karena itu saya kemarin bilang sama Asri, ngajarin untuk rename nama di Zoom aja ini bisa setengah hari juga nih Asri bilang. Jadi sampai segitu gitu ya. Cuman kita tidak sabar aja teman-teman ya, mungkin karena teman-teman jarang mengikuti. Tapi bagi teman-teman yang udah kencang, ya kencang banget gitu kan. Jadi teman-teman udah kencang banget, malah teman-teman ya kayak Pak Asri ini karena Pak Asrial, oke, ayo Pak Asri bantu dong teman-teman. Jadi teman-teman yang potensi justru kita berdayakan untuk berbagi dengan teman-teman. Saya kira itu Pak Asri dari saya. Makasih. Ya,
Mudah-mudahan Bapak Ibu terampil lagi menggunakan IT, apalagi tahun ini Bapak Ibu ya. Sebelum kita end ini Zoom kita tahun ini kelas 1, kelas 4 itu sudah wajib ya untuk di SD. Mungkin untuk di SMP dan SMA juga sama. Ada kelas yang sudah diwajibkan memakai kurikulum Merdeka ini, ya, Merdeka Belajar ini. Dan itu memang harus pintar IT Bapak Ibu, karena sebagian besar materinya itu harus disampaikan secara online. Nggak bisa kita ngajar full ceramah saja di lokal kita nanti. Harus dituntut kayak gitu, apalagi yang berbasis project gitu ya. Bisa jadi besok anak-anak kita itu kita ajarkan jadi YouTuber gitu ya. Sosmaker dan segala macamnya. Kenapa? Karena dia harus mempunyai produknya masing-masing gitu. Bisa jadi anak SD itu sudah bisa juga nyampaikan materi PAI nanti di akhir. Kayak gitu nampaknya program kurikulum Merdeka ini. Sebagian itu diajarkan di sekolah materinya, sebagian lagi secara daring Bapak Ibu. Berarti kita harus terampil IT, terampil membuat video pembelajaran dan segala macamnya. Karena sudah tidak dibenarkan lagi kita ngajarnya banyak-banyak. Terlebih lagi jam pelajaran PAI itu berkurang Bapak Ibu. Berkurang jadi 3 jam ya, yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar Merdeka ini berkurang 3 jam. Namun kalau guru PAI-nya di sekolah itu pintar, jamnya tidak berkurang. Nah, itu apa trik dan tipsnya? Nah, itu nanti itu kita ambil saja pembelajaran berbasis project tersebut. Bagaimana buat projectnya? Nanti insya Allah DPW Akpai siap ya Pak mengangkat kegiatan yang sama ya Pak Ketua ya. Udah dalam skema kita. Ya, sudah ada dalam skema DPW Akpai dan insya Allah Bapak bisa mengikuti kegiatan tersebut yang khusus guru PAI-nya. Insya Allah akan selalu kita bersama-sama agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak tertinggal olehnya. Dan saya sangat bangga untuk hari ini Pak Ketua. Sudah banyak kiblat guru umum itu ke guru PAI Bapak Ketua ya. Di beberapa daerah sudah banyak kiblatnya ke guru PAI. Kenapa? Karena kita punya wadah yang luar biasa yang dinamai dengan Akpai ini. Dan sangat tinggi perjuangannya. Ya, sampai-sampai kemarin Pak Ketua yang ikut guru-guru honor yang di sekolah umum itu, tapi nggak mata pelajaran PAI gitu. Nuntut, Pak, perjuangkan juga lah kami Pak, bisa ikut pretest saja udahlah Pak gitu ya. Ya gimana kita memperjuangkan jalur kita sudah berbeda gitu ya. Organisasi kita hanya guru PAI gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti organisasi lain juga bisa memperjuangkan yang sama dengan guru PAI tersebut. Nah, ini bersyukurnya kita dengan adanya organisasi Akpai ini. Saya sudah bergabung dari awal saya PNS, sudah masuk ini Akpai, baru-baru lahir itu Akpai-nya secara digital ya Pak Ketua. Saya insya Allah langsung bergabung. Ya, dan alhamdulillah hari ini diajak Pak Ketua untuk ikut juga mempersamai ke guru PAI di seluruh Indonesia bersama DPW Akpai Sumatera Barat. Insya Allah kita akan selalu berjuang yang terbaik untuk kita bersama-sama. Oke Pak Ketua, mungkin kita end aja kegiatan kita pada hari ini Pak Ketua ya. Kita tunggu teman-teman yang akan mengirimkan tugasnya. Jangan tugas kosong, saya ingat lagi, jangan tugas kosong. Tugas kosong langsung kita blacklist saja. Sertifikat tidak akan kita kirim Pak Ibu. Itu mohon maaf ya. Kalau ada yang main-main dengan tugas ini, dikirimkan tugas kosong, tugasnya asal-asalan nggak benar, maka insya Allah akan kita blacklist saja. Ya, maka sertifikat jangan ditanya. Kalau masih nanya, ya nanti kalau ada yang nanya, Pak, sertifikat saya nggak ada, kita lihatkan kalau dia sudah main tugas kosong. Kalau ada tugasnya kosong, saya tidak blacklist, tapi saya paksa bikin. Suruh bikin kalau mau sertifikat juga gitu ya. Ya, barangkali itu. Baik, Pak Asri, karena sudah asar juga, kita tutup dengan membacakan sama-sama ya, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ketua sudah menutup kegiatan kita pada hari ini.
Yang berlanjut adalah kegiatan mengirimkan soal. Untuk kegiatan workshop pembuatan soal hot berbasis SKM sudah kita akhiri. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan salah kata, salah ucap, salah segala macamnya kepada Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.